Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo meyakini pasokan beras nasional akan mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat meskipun Vietnam berencana memangkas ekspor berasnya hingga 44% mulai 2030. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang berasal dari 3 sumber rujukan. Vietnam berencana memangkas ekspor berasnya hingga 44% mulai tahun 2030 mendatang. Padahal negara itu merupakan salah satu sumber impor beras terbesar bagi Indonesia, di mana pada tahun lalu nilai impor beras Indonesia dari Vietnam mencapai 81.828 ton. Di sisi lain, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengajak semua pihak untuk optimistis, mengingat seperti dikatakannya saat berada di kawasan lapangan udara Sultan Syahrir, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia memiliki sumber daya alam yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan nasional. Apalagi berdasarkan sumber data yang didapatkan Menteri Pertanian, terjadi peningkatan pasokan beras secara nasional dalam 3 tahun terakhir. Di antaranya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik. Kemudian data melalui standing crop, melalui satelit, pakai artificial intelligence yang tidak bisa dibohongi oleh siapapun. Di mana-mana negara menggunakan standing crop. Yang ketiga laporan daerah, mulai dari desa, kabupaten, provinsi, dan semua clear. Kuncinya menurut Menteri Pertanian, semua pihak utamanya petani di tanah air mau berkomitmen dan melakukan strategi penanaman padi secara kompak, sehingga masyarakat tidak selalu berpikir untuk menggantungkan pasokan beras dari negara-negara lain seperti Vietnam, India, dan Pakistan. Perum Bulog wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan pangan strategis aman dan mencukupi, termasuk kebutuhan lain seperti gula dan minyak goreng hingga 4 bulan ke depan. Saat ini ketersediaan beras di Kalimantan Tengah ada sebanyak 7.000 ton. Terus kemudian juga ini ada bantuan pangan yang sudah kita salurkan selama 2 bulan ke depan. Kalimantan Tengah masih terus melakukan serapan pengadaan. Kepala Pimpinan Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Budi Cahyanto memastikan stok beras dan kebutuhan pangan lainnya seperti gula dan minyak goreng tercukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah. Saat ini stok bahan pokok di Bulog Kalimantan Tengah seperti beras mencapai 7.000 ton, gula pasir 200 ton, dan minyak goreng 30.000 ton yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Tengah hingga 4 bulan ke depan. Budi Cahyanto menjelaskan meski ketersediaan bahan pokok tersebut cukup hingga 4 bulan ke depan, Bulog terus melakukan serapan pengadaan seperti beras di kawasan Food Estate Kabupaten Pulang Pisau dan kawasan pertanian di Pagatan, Kalimantan Selatan, dan produsen minyak goreng yang ada di Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat. Kurang lebih ada 7.000 ton. Nah, kita sendiri juga di Kalimantan Tengah masih terus melakukan serapan pengadaan, yang artinya memang kita teruslah lakukan upaya untuk penyediaan stok di Kalimantan Tengah. Kalau ketersediaan sendiri dengan 7.000 itu nanti kurang lebih ya 4 bulan kita cukup. Dan itu bisa ditambah lagi, nanti kalau misalnya 7.000 itu habis lagi, ya kita tambah lagi. Nah, kalau untuk gula sendiri kurang lebih sekarang ada 200 ton yang kita juga sebar di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, termasuk juga untuk minyak. Minyak itu ada di 3 lokasi, itu ada di Palangkaraya, kemudian di Sampit sama Pangkalan. Muara Teweh juga ada. Untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok pangan masyarakat kurang mampu di Palangkaraya, Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah melakukan penjualan bahan pangan pokok melalui program stabilitas pasokan dan harga pangan di halaman kantor setempat dengan harga lebih murah dibandingkan harga di pasar.